StudyRocket.com. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sabahul khair. Sabahul nur. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa ahwalukum? Alhamdulillah inna bil khair. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita adalah Fikih. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, saya akan mengecek absen terlebih dahulu. Abdurrahman Al-Fat, Aswal, Alaika Rahmatullah, Muhammad Devan, Azmi, baik anak-anak, setelah kita mengadakan cek kelengkapan kelas, saya akan membacakan daripada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran berbasis HOS memuat aspek HOS literasi 4C untuk KD 3 dan KD 4. Yang pertama, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah pengertian iktikaf dengan tepat dan benar.
Kedua, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hukum i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah rukun i'tikaf dengan tepat dan benar. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah syarat i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang kelima, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hal-hal yang membatalkan i'tikaf dengan tepat dan benar. 6. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf dengan tepat dan benar. 7. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah amalan-amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf dengan tepat dan benar. Nomor 8. Setelah membaca cerita, peserta didik mampu menelaah hikmah i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang terakhir, setelah melihat video, peserta didik mampu mempraktikkan ketentuan i'tikaf dengan tepat dan benar. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki bab baru atau judul baru, saya akan bertanya terlebih dahulu. Siap-siap? Nah, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? I'tikaf. Apa diulangi? I'tikaf. Ya, betul sekali. I'tikaf. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai i'tikaf. Sekarang kita mulai dulu pengertian dari i'tikaf. I'tikaf apa itu i'tikaf? Secara bahasa artinya berdiam diri, tinggal atau menetap. Secara istilah yaitu berdiam diri di masjid dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih mudahnya bisa dibuka bukunya halaman 77 mengenai bab i'tikaf, kemudian masing-masing dibaca bukunya. Membaca buku kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan baca bukunya. Kalau seandainya nanti tidak ada kata-kata, mohon maaf, ada kata-kata yang kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan membaca. Baik anak-anak sekalian, sudah membacanya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Iya, silakan bertanya mana? Jumhur itu apa, Ustaz? Jumhur adalah mayoritas ulama. Jadi mayoritas kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Itu maksudnya adalah jumhur. Ini ada yang lain mungkin? Baik anak-anak sekalian, untuk menambah pemahaman kalian tentang masalah i'tikaf, silakan disimak video yang terputar. Putarkan, kita melihat video dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perhatikan untuk menambah wawasan. كيف يعكف على أصنام akif satu orang, kalau banyak akifun. Di zaman Nabi Ibrahim AS. Baik anak-anak sekalian, setelah menyimak video dari Ustaz Adi Hidayat tentang i'tikaf, sekarang waktunya Ustaz bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Masing-masing kelompok nanti Ustaz bagi untuk berdiskusi. Masalah apa? Kelompok 1 mengenai rukun-rukun i'tikaf. Kemudian yang kedua mengenai syarat-syarat i'tikaf, dan yang ketiga nanti mengenai hikmah i'tikaf. Mungkin kelompok 1 tentang apa tadi? Rukun i'tikaf. Nah, kelompok 2 tentang
Syarat-syarat yang kelompok 3 mengenai himah iktikaf. Kemudian nanti ketika hasil diskusinya bisa ditulis di lembar LKPD ya. Nah, baik, nanti kita bagikan lembar LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 1 nanti ditulis, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti ditulis di situ nama siswa, namanya kelompoknya, nanti ditulis 2 orang, ditulis 2 orang dan 2 orang. Selesai Ustaz kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Nanti selesai diskusi untuk salah satu presentasi ke depan. Bisa dipahami? Nah, ya, kemudian sebelum kita mulai diskusi, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup waktunya untuk berdiskusi. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Perwakilan satu kelompok, satu orang untuk maju ke depan. Ya. Mulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Kelompok pertama, rukun iktikaf sebagai berikut ini. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melaporkan diskusinya. Mungkin dari kelompok 2 maupun kelompok 3 ada yang menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Kalian setelah kita mendengar diskusi presentasi dari kelompok pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat itikaf. Berikutnya merupakan tradisi itikaf. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi dari kelompok 2-nya. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 mau menanggapi? Tidak ada, baik, tidak ada. Lanjut untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Jangan suaranya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelum melaksanakan iktikaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengadakan evaluasi, silakan bukunya dibaca terlebih dahulu selama kurang lebih 3-5 menit. Nanti setelah selesai, Ustaz akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan bab yang baru saja kita pelajari. Nah, silakan untuk dipelajari. Baik, anak-anak sekalian, saya kira pembacanya sudah, waktu untuk membaca sudah. Silakan masing-masing ditutup bukunya. Nah, anak-anak tutup bukunya, ditutup bukunya. Persiapan untuk menjawab evaluasi dari peserta yang saya berikan, pertanyaan yang saya berikan. Soal pertama yang bisa menjawab nanti bisa tambah nilainya. Apakah yang dimaksud dengan iktikaf secara bahasa? Ya. Iktikaf secara bahasa itu berdiam diri di dalam masjid atau Iktikaf artinya secara bahasa adalah berdiam diri, menetap di dalam masjid. Itu namanya siapa? Waalaikumsalam. Ya, 100. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya.
apakah i'tikaf menurut istilah? Anda silakan. Berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Akwal nilainya 100. Baik, yaitu i'tikaf menurut istilah yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Soal berikutnya, siap-siap yang lainnya agar dapat mendapatkan nilai. Sebutkan rukun i'tikaf. Sebutkan rukun i'tikaf. Silakan. Rukun i'tikaf. Niat. Jadi niat atau rukun dalam i'tikaf yaitu ada dua, yaitu apa tadi? Niat dan berdiam diri di masjid. Baik, namanya siapa? Faiz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Disimak baik-baik agar dapat menilai dengan teman-teman yang lain. Sebutkan syarat-syarat i'tikaf. Sebutkan syarat-syarat i'tikaf. Islam, balik, berakal sehat. Ulangi coba. Islam, balik, dan berakal sehat. Namanya siapa? Revan. Oke, Revan ini. Ya, 100 untuk Revan, yaitu syaratnya untuk i'tikaf yaitu Islam, balik, dan berakal sehat. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Mungkin yang belum jawab, ya. Sebutkan salah satu hikmah dari i'tikaf. Ya, silakan. Menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2. Apa tadi? Meningkatkan daya tahan tubuh. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Namanya siapa? Abdurrahman Al-Fatih. Oke. Untuk menguji seberapa kekuatan pemahaman kalian tentang i'tikaf, Ustaz akan memberikan pertanyaan dan praktek terlebih dahulu. Yang bisa praktek ke depan nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Jawab dengan juga. Silakan mencoba. Duduk dulu. Kemudian nanti praktek. Kemudian Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. baik, alhamdulillah. Silakan. Mungkin ada yang lainnya juga, silakan menunjukkan. Ada kan? Silakan menunjukkan. Sekalian sebelum saya tutup, saya akan menanyakan kembali masalah i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa artinya adalah menetap dan tinggal. Untuk istilahnya yaitu menetap di masjid dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian rukunnya apa tadi? Ada dua, yaitu niat dan berdiam diri di masjid. Pertanyaannya, boleh nggak di mushola, Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Akan tetapi lebih baik di masjid. Boleh nggak di rumah? Nah ini tidak boleh kalau di rumah itu. Kemudian syarat-syarat i'tikaf tadi ada berapa? Ada beberapa yang disebutkan, di antaranya yaitu Islam, balik dan berakal sehat.
Boleh nggak orang gila itu masuk masjid? Secara akal orang gila itu kan sudah nggak bisa mikir gitu. Kenapa harus di dalam masjid? Oke, yang terakhir yaitu apa tadi hikmahnya? I'tikaf. Salah satunya adalah menjaga ketahanan daya tahan tubuh. Kok bisa Ustaz? Karena dengan i'tikaf tubuh kita seperti istirahatkan, seperti hanya mesin. Mesin kalau digunakan terus apa yang terjadi? Akan rusak. Tubuh kita kalau digunakan setiap hari akan rusak. Baik anak-anak sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.